Baik, selanjutnya kita panggilkan penampil 14. Yang saya sayangi dan yang saya hormati, para dewan juri yang sangat sabar menilai kami, para pejuang dakwah, da'i dan da'iyah yang insya Allah meneruskan perjuangan Rasulullah ke depannya. Dan para teman-teman semua, para da'i da'iyah yang memiliki girah jiwa untuk menyebarkan Islam. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita beraneka ragam. Ada suku Dayak, ada suku Batak, ada agama Islam, ada agama Kristen dan yang lainnya. Dengan tujuan apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, marilah kita berkasih sayang. Masya Allah. Tabarakallah. Salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan yang memberikan contoh kebaikan, baik dari segi ibadah kita diajarkan, baik dari segi bertoleransi kita diajarkan, baik dari segi bermuamalah dan hal sebagainya dari sisi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita dapat mengikuti langkah beliau, salah satunya menyebarkan dakwah Islam di zaman era digital, di zaman para generasi milenial yang punya kreativitas dan kemampuan untuk memberikan dakwah yang lebih tampil menarik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak statement mengatakan bahwasanya Islam itu radikal. Banyak yang mengatakan Islam itu pemecah belah. Banyak yang menggarisbawahi kata jihad itu membunuh para kaum kafir. Karena apa? Kita generasi milenial. Masalah saat ini generasi milenial sangat mudah terprovokasi. Generasi yang inginnya instan. Nampak sosial media, nampak Islam itu jelek, berfikiranlah dia tanpa mempelajari bagaimana saja sejarah Rasulullah dulunya. Saya ingin mengambil kutipan salah satu sejarah Rasulullah tatkala ia ingin pergi ke kota Taif menghadapi satu suku yang namanya suku Sakif. Dia ingin berkonsolidasi, memohon untuk agar sahabatnya dilindungi. Namun apa yang terjadi, wahai saudara? Di situ Rasulullah dicaci, dimaki, dilempar pakai batu, bahkan sampai berdarah tubuhnya. Sampai rasa malaikat Jibril apa? Tidak suka kepada kaum tersebut dan ingin meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku menghancurkan suku itu ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Aku ingin meminta dan mengharap kepada Allah agar dikeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang taat kepada Allah dan tak ingkar kepadanya. Masya Allah. Inilah yang mengajarkan kita. Cukuplah Rasulullah dan Kitabul Quran sebagai pedoman kita, wahai saudara. Dan apalagi yang lebih luar biasanya, wahai saudara, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau hukum kaum itu. Mereka belum mendapatkan kebenaran, berikan mereka petunjuk. Hadis riwayat Baihaqi. Lain daripada itu, di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kita sudah dinobatkan ini, wahai generasi milenial, anak muda, para da'i da'iyah, generasi umat yang terbaik, menyampaikan hal-hal kebaikan. Saya tanya dulu ke para da'i da'iyah dan para tuan dan puan juri, apakah tuan dan puan juri dan saudara semuanya lebih setuju perdamaian atau permasalahan? Perdamaian. Saya yakin dan percaya semua agama mengajarkan kedamaian. Betul apa betul? Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada. Hanya saja
ada oknum, ada orang yang ingin melaga kita, menghancurkan Islam dari dalam, yaitu orang-orang yang berpikiran ekstrim. Bukannya cinta kepada Islam, tapi apa? Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka oleh sebab itu, masalah yang saat ini sangat mudah, bahkan dalam hitungan detik dalam sosial media yang kita lihat. Jangan sampai kita terprovokasi. Kita harus lebih teliti, wahai saudara. Kita lihat sejarah umat Islam dulunya, bagaimana cara berkasih sayang. Bahkan dikecam apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri, apa yang kita kasih? Pasti yang terbaik. Pasti apa? Kelembutan. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Ustadz, Rasulullah itu kan maksum, orangnya sudah diberikan wahyu. Kalau tak mampu, setidaknya kita ikutin, wahai saudara. Sudah ada contoh, kenapa kita tak ikutin? Walaupun kita tak sebaik Rasulullah, setidaknya kita berdakwah dan berusaha untuk menjadi baik. Sehingga apa? Di akhirat kelak dipertanyakan, wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau sampaikan kepada umat ini? Ada jawaban kita, saudara. Ada jawaban kita, ada ketenangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup statement khutbah saya pada malam yang berbahagia ini. Perbedaan itu adalah keniscayaan dan tak bisa kita hindari. Maka kita perlu kebijaksanaan dalam menghadapinya. Keberagaman manusia adalah sunnatullah. Tugas kita adalah bersatu. Bersatu. Seperti semboyan yang biasa kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Semoga apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati kita untuk sering menebarkan kebaikan. Kebaikan dan kasih menoreh wajah yang indah di setiap wajah siapapun dia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasi waktu 7 menit 18 detik. Tepuk tangan untuk penampil 14. Berikutnya masih ada 6 penampil.